Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pilan Pratama dengan NIM S1S1 24069. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu dengan judul apa sih itu sistem operasi. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung, apa sih itu sistem operasi? Nah, sini saya akan menjelaskannya, yaitu sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras atau biasa yang kita sebut hardware dan perangkat lunak software pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Oke, di sini kita lanjut di fungsi utamanya. Oke, sini kita masuk di fungsi utama ya. Yang pertama itu dia sistem operasi itu dia mengolah perangkat keras. Ada olah perangkat keras seperti CPU, olah datanya RAM, dan mengelola hard disk, dan perangkat input atau output. Nah, yang kedua dia itu dia menjalankan dan mengatur program atau biasa kita sebut aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Oke, yang ketiga mengatur proses dan memori agar program dapat berjalan secara efisien. Ya, jadi atur proses itu supaya memorinya itu dapat berjalan secara efisien. Oke, kita masuk di 4. Dia itu menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat. Biasanya dia ini berupa tampilan grafis. Oke, kita masuk di nomor 5, yaitu fungsi utamanya dia mengatur file dan data penyimpanan. Oke, kita sudah membacakan fungsi utamanya, kita masuk lagi di contoh sistem operasi. Oke, sini kita masuk contohnya. Oke, contoh sistem operasi itu yang pertama Windows. Windows itu dia buatan Microsoft. Kedua adalah macOS. macOS itu buatannya Apple. Oke, yang ketiga ada Linux seperti Ubuntu dan Debian. Nah, sistem operasi juga itu contohnya ada Android yang biasa untuk smartphone. Yang terakhir ada iOS untuk iPhone dan iPad. Oke, kita masuk di jenis-jenis sistem operasi. Nah, jadi jenis-jenis sistem operasi itu yang pertama sistem operasi desktop. Jadi sistem operasi desktop itu terbagi menjadi dua di sini. Itu yang pertama Windows atau biasa kita sebut Microsoft, dan dua macOS atau bisa kita sebut dengan Apple. Yang ketiga ada Linux atau yang biasa kita sebut berbagai distribusi seperti Ubuntu, Debian, dan Fedora. Oke, kita masuk di keduanya, sistem operasi mobile. Yang pertama itu Android atau biasa yang kita sebut dengan Google. Kedua iOS atau Apple. Nah, yang ketiga Windows Mobile atau Microsoft. Yang ketiga sistem operasi server. Oke, ini sistem operasi server terbagi menjadi 3, yaitu Windows Server Microsoft, Linux Server berbagi distribusi sebagai Ubuntu Server, Chen atau OS. Yang terakhir ini atau yang ketiga Unix atau berbagai variasi seperti Solaris X. Yang keempat sistem operasi embedded. Sistem embeddednya itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi yang dirancang untuk perangkat embedded seperti router, modem, dan perangkat IoT. Yang contohnya lagi itu Linux Embedded FreeBSD. Oke, kita masuk yang kelima, sistem operasi real time. Oke, sistem operasi real time terbagi menjadi dua. Itu yang pertama sistem operasi yang dirancang untuk aplikasi yang memerlukan respon waktu nyata. Contohnya itu kayak FXWorks dan XNX. QNX. Oke, mohon maaf ya tadi saya salah sebut QNX. Oke, yang nomor 6, sistem operasi mainframe. Nah, sistem operasi mainframe ini terbagi menjadi dua,
Itu yang pertama, sistem operasi yang dirancang untuk komputer mainframe besar. Yang keduanya ini dia contoh ZOS atau IBM, atau ZVM atau IBM. Oke, itu dia untuk jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk di contoh sistem operasi. Baik, contoh sistem operasi itu adalah Windows, macOS, Linux, atau Ubuntu, Debian, Fedora. Yang keempat, Android, iOS, Chrome OS, Unix dengan FreeBSD. Oke, di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangannya si sistem operasi ini. Oke, pertama kita masuk di kelebihannya dulu. Kelebihannya itu adalah yang pertama, dia mengelola sumber daya. Sistem operasi dapat mengelola sumber daya komputer seperti memori, CPU, dan perangkat keras lainnya dengan efektif dan efisien. Yang kedua, antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan intuitif untuk berinteraksi dengan komputer. Kita masuk yang ketiga. Ketiga itu adalah keamanan. Sistem operasi dapat menyediakan fitur keamanan seperti autentikasi pengguna, enkripsi data, dan proteksi virus untuk melindungi data dan sistem dari serangan. Kita masuk yang keempat, kompatibilitas. Nah, sistem operasi dapat mendukung berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai aplikasi dan perangkat. Oke, kita masuk di 5, multitasking. Oke. Sistem operasi dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan, sehingga memungkinkan pengguna untuk bekerja secara efisien dan produktif. Oke, kita masuk di 6. Manajemen file. Oke, sistem operasi dapat mengelola file dan direktori dengan baik, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data dengan mudah. Oke, kita masuk yang di 7. Jaringan sistem operasi dapat mendukung jaringan dan komunikasi antara perangkat, sehingga memungkinkan pengguna untuk berbagi data dan sumber daya. Oke, itu dia kelebihan sistem operasi. Baik, di sini kita masuk di kekurangan sistem operasi. Nah, jadi di sini yang saya bacakan ada 7 ya kekurangannya. Baik, yaitu yang pertama adalah kompleksitas. Oke, sistem operasi dapat memiliki kompleksitas yang tinggi, sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk menggunakannya. Ya, jadi kita harus memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus ya untuk menggunakannya ini sistem operasi bagaimana. Oke, yang kedua, kerentahan keamanan. Oke, sistem operasi itu kurangnya dapat memiliki kerentahan kenyamanan yang dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk mengakses dan merusak sistem. Nah, itu dia guys kekurangannya ya. Yang ketiga itu kekurangannya di biaya. Beberapa sistem operasi dapat memiliki biaya lisensi yang tinggi, sehingga dapat menjadi beban bagi biaya. Oke, yang keempat, ketergantungan. Sistem operasi dapat memiliki ketergantungan pada perangkat keras tertentu, sehingga dapat membatasi fleksibilitas pengguna. Oke, yang kelima, kita masuk di pembaruan. Oke, jadi sistem operasi memerlukan pembaruan secara teratur untuk memperbaiki bug dan meningkatkan keamanan. Oke, sehingga dapat memerlukan waktu dan sumber daya. Oke, yang selanjutnya kita masuk di kinerja. Oke, sistem operasi dapat memiliki kinerja yang lambat jika tidak dioptimalkan dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas pengguna. Oke, kita masuk yang terakhir. 7 ya, kesalahan. Jadi sistem operasi dapat memiliki kesalahan atau bug yang dapat menyebabkan masalah kerugian bagi pengguna. Oke,
Itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.